Inilah detik-detik saat atap plafon Masjid Al-Ijhom Ciputat, Tangerang Selatan ambruk. Robohnya atap ini terjadi saat para jemaah sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Para jemaah pun langsung berlarian keluar masjid karena takut tertimpa. Diduga atap ambruk akibat diterpa angin kencang serta lapuknya bangunan. Masjid Pemkot ambruk itu pada saat subuh, waktu jamaah lagi pada sholat subuh, tiba-tiba di arah belakang dari atas itu ambruk atapnya. Untungnya nggak nimpa jamaah. Sementara itu pihak masjid terus memperbaiki atap yang ambruk agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Thomas Ciwandono resmi terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas menyingkirkan dua kandidat lain yakni Diki Kartikoyono dan Solikin M. Juro. Thomas terpilih menjadi Deputi Gubernur BI setelah menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 11 DPR RI. Wakil Menteri Keuangan ini menyingkirkan dua kandidat lainnya yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Diki Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia Solikin M. Juro. Usai terpilih, Thomas Ciwandono tegaskan independensi Bank Indonesia dan sampaikan optimisme ke depan. Pandangan saya tetap terjaga karena mengingat bahwa sebelumnya itu merupakan dari partai Golkar. Semua pertama bahwa undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melewati semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang itu. Ya? Pak, tadi kan pengundurannya kan sejak 31 Desember 2025, Pak. Apakah memang sejak saat itu, apakah sudah ada rencana? Saya sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Oke, terima kasih. Sampai kita ketemu. Jadi tidak bisa dikatakan kemudian masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri. Ada kolektif. Bahwa fakta Pak Thomas keponakan itu ya, tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses, sehingga kalau menurut saya isu itu bisa dikesampingkan bahwa ada profesionalisme. Bahkan di closing statement beliau menyampaikan tentang profesionalisme itu menjadi salah satu hal yang kuat yang ingin beliau jaga. Dan menurut saya itu menjadi sebuah closing statement yang menguatkan posisi profesionalisme seorang Thomas Ciwandono. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengaku masih menunggu keputusan Kementerian Luar Negeri terkait isu iuran wajib dalam keanggotaan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Syafri Samsudin mengatakan meski menunggu keputusan Kementerian Luar Negeri terkait iuran, Panglima TNI telah menyiapkan satu brigade yang nantinya akan dikirim secara bertahap sesuai kebutuhan misi. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto, menyatakan hingga saat ini tidak ada alokasi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk membayar iuran Dewan Perdamaian tersebut. Kalau dari Kementerian Pertahanan, kita menunggu keputusan dari Menteri Luar Negeri tentang iuran-iuran itu. Tetapi yang pasti bahwa pelibatan ini adalah self-funded, di mana kita mengutamakan kemampuan yang ada untuk kita siapkan pasukan kita. Dan saya kira Panglima sudah memperlihatkan satu brigade dan kita akan kirim per batalion, dan sebelumnya kita kirim 50 orang untuk tim advance. Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu digedok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika digedok 187,1 triliun, tentu tidak ada itu. Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari nation pride kita, kebanggaan nasional, dan tentu di dunia yang saling satu sama lain memengaruhi, nanti akan ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia.
misalnya nanti ada dukungan peralatan, dukungan TOT dan yang lain-lain. Itu dari Keinformasi mancanegara, pemirsa, konvoi kendaraan Wali Kota Syarif Aguak Ahmad Ampatuan di Maguinda del Sur, Filipina diserang kelompok bersenjata. Penyerangan menggunakan senjata pelontar granat roket. Insiden terjadi saat rombongan Wali Kota Ahmad Ampatuan tengah melakukan perjalanan menggunakan mobil anti peluru dengan pengawalan ketat. Polisi mengungkap para pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang menggunakan minivan berwarna putih. Insiden ini terekam kamera CCTV di sekitar lokasi. Ledakan granat menyebabkan kepulan asap dan merusak mobil yang ditumpangi Wali Kota. Meski demikian, minibus Wali Kota tersebut masih mampu melaju beberapa meter di depan sebelum akhirnya berhenti di tengah jalan. Berdasarkan laporan media setempat, beberapa saat setelah rudal roket ditembakkan terdengar rentetan tembakan di lokasi. Sementara Wali Kota Ahmad Ampatuan dilaporkan selamat dari insiden tersebut. Anda masih di iNews Prime bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa, kericuhan mewarnai unjuk rasa mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Massa menuntut agar polisi segera tuntaskan kasus penyerangan sekretariat oleh orang tak dikenal. Saling dorong mewarnai aksi unjuk rasa kerukunan keluarga mahasiswa Bulukamba di depan Polrestabes Makassar. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa ini menuntut penuntasan kasus penyerangan sekretariat mereka yang hingga kini belum menemui kejelasan. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah poster tuntutan dan berorasi menuntut aparat kepolisian segera menuntaskan kasus penyerangan sekretariat mereka di Jalan Skarda, Kecamatan Rapocini. Insiden tersebut terjadi pada Desember 2025 lalu dan diduga dilakukan oleh orang tak dikenal. Penyerangan kasus yang dilakukan oleh sekelompok orang yang belum diketahui menyerang asrama Bulukumba di Jalan Skarda. Mereka menuntut untuk segera dilakukan penangkapan. Namun saat ini pihak kepolisian sudah berusaha untuk melakukan pencarian, penyidikan untuk melakukan penangkapan pelaku. Namun sampai saat ini belum ada, tapi tetap berusaha untuk dilakukan. Unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan. Dari Makassar, Leo Muhammad, Nur iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Listio menegaskan lebih baik jadi petani dibandingkan jadi menteri kepolisian. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih.